Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan sehingga kita berada di tempat yang mulia, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini melanjutkan kajian tentang kitab Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan syarah-syarahnya yang kita himpun dari berbagai macam penjelasan para ulama. Dan mudah-mudahan hikmah-hikmah ini menjadi motivasi bagi kita, karena memang hikam Imam Ibnu Athaillah ini diakui sebagai penggugah ya. Artinya para ulama-ulama mempelajarinya, mensyarah, menjelaskan, karena itu tanda bahwa diakui sebagai ucapan yang memang ucapan manusia tetapi sangat kuat dari sisi sumber dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai motivasi terhadap bagi manusia untuk menguatkan, memperbaiki ibadahnya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungannya dengan sesama manusia. Nah, kita sudah masih berlanjut terus ya sampai pada hikmah yang ke-32 ya. Ukhruj itu ya. Baik, beliau berkata dalam hikmahnya, dalam hikmah yang beda-beda versi nomornya ya setiap kitab. Intinya bahwa ini berbicara tentang mujahadah untuk berusaha menghilangkan sifat-sifat yang tabiat sebagai manusia, agar bagaimana sifat-sifat kita ini menjadi sifat yang baik, menjadi sifat yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ukhruj min awsafi basyariyatik an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatik litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ukhruj, keluar. Jadi beliau memerintahkan kita untuk keluar. Ukhruj min awsafi, dari sifat-sifat basyariyatik, sifat-sifat kemanusiaanmu. Maksudnya di sini sifat kemanusiaan yang mana? Sifat sebagai bashar. An kulli wasfin munaqidin li ubudiyatik, terhadap setiap sifat yang bertentangan atau menghalangimu untuk menghamba, untuk taat, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena memang kita sebagai manusia itu ada sifat-sifat yang menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Kita merasa kan. Nah, jadi ada sifat-sifat yang mana sifat itu kalau dalam penjelasannya bahkan disebutkan sebagai akhlakul bahaim. Jadi sifat hewaniah ya. Kenapa begitu? Karena tamaknya, kemudian syahwatul syahwat dari sisi kemaluan, kemudian syahwat-syahwat yang lain yang menyebabkan dia terhalang untuk terhalang untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalangi dia. Kenapa? Karena memang kuatnya tarikan daripada sifat basyariahnya tadi, sifat manusiawinya yang memang ada pada diri barangkali setiap manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadz zahabi wal fidda wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi memang ada. Makanya kadang-kadang kita tuh susah kan. Maksudnya ini rasa tamak, khawatir terhadap rezeki, kemudian dari sisi syahwat yang lain, kadang memang kita susah untuk menghindari, tarikannya begitu kuat ya kan, godaannya. Maka kata beliau ukhruj, harus keluar dari situ. Nah, jadi memang ilmu tasawuf itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjadi orang yang baik. Jadi tidak tenggelam terhadap sifat yang buruk tersebut. Jadi harus ada mujahadah, harus ada perjuangan. Nah, itulah mujahadahnya. Jadi kenapa kita harus mujahadah? Ya karena memang kita punya sifat-sifat yang tidak baik. Nah, maka kita harus mujahadah. Kalau tidak mujahadah, kita turuti semua, maka kita menjadi nanti laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan dia, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, rupanya, kemudian penciptaannya, kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi bentuk aslinya, kemudian dari segi ruhnya, pokoknya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia mengikuti, artinya memperturutkan tadi hawa nafsunya, tidak mujahadah, maka summa radadnahu asfala safilin. Itu naudzubillah. Kenapa? Karena tadi tidak ada mujahadah. Makanya ilmu tasawuf ini mengajarkan kepada kita untuk mujahadah. Jadi ada perjuangan. Memang ada perjuangan. Makanya ilmu tasawuf ini kan ada mujahadahnya, ada riyadhahnya. Riyadhah itu kan artinya membiasakan, berjuang. Apa mujahadahnya? Itulah zikirnya yang dimulai dengan taubat, dimulai dengan istighfar, dimulai dengan penyesalan. Bagaimana setiap kita berbuat maksiat, berbuat mungkar, melanggar perintah Allah, bagaimana langsung kita menyadarinya. Makanya kita lihat, coba kita lihat wirid-wirid itu, wirid-wirid yang diijazahkan, yang disanadkan, pasti biasanya selalu dimulai dengan istighfar. Itu mau tarekatnya apapun pasti selalu istighfar mulainya dulu. Memang itu dia. Dan ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tidak sepakat dengan wirid-wirid itu. Padahal wirid itu semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa wiridnya? Istighfar. Ngapain katanya pakai wirid itu, pakai batasan-batasan, pakai hitungan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita menghitung wirid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi inni la astaghfiru rabbi aktsar min
min 70 marrah fil yaum. Demi Allah aku beristighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali. Bahkan 100 kali, ada riwayat 100 kali. Nah itu kan berarti Nabi mengajarkan kepada kita bahwa zikir artinya ada batasan, ada hitungannya, kemudian ada pengamalannya. Nabi SAW mengamalkannya setiap hari dan juga menyebutkan jumlah. Itu kan sebagai bentuk bahwa Nabi sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk ada mujahadah. Nah, jadi memang harus kita mujahadah. Apalagi terkait dengan dalam diri kita itu ada nafsu ammarah. Kan kita diberikan nafsu ammarah yang senantiasa mengajak kepada kemungkaran, kemaksiatan. Makanya harus kita mujahadah, harus kita lawan. Itu harus kita keluar, harus kita menyingkirkannya. Itu maksud beliau. Jadi semua bentuk-bentuk sifat yang bertentangan dengan sifat untuk kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu tasawuf itu mengajarkan kepada kita untuk keluar dari segala sifat macam keburukan agar mengisi diri kita dengan sifat-sifat yang baik. Oleh karena itu kalau ada orang menyalahkan tasawuf, berarti dia enggak tahu isi daripada tasawuf. Karena tasawuf itu mengajarkan kepada kita untuk keluar dari segala sifat-sifat yang buruk seperti tadi syahwat, tamak, hasad, dengki, kiber, takabur, ya, sifatnya setan. Kan termasuk sifat setan yang takabur kan. Ketika disuruh bersujud, dia menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal di situ bukan sujud ibadah tapi sujud takrim, memuliakan, dan Allah yang memerintahkan. Ketika ditanya, "Ma mana'aka an tasjuda id amartuk?" Apa yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud padahal aku yang menyuruhmu, kata Allah. Apa kata setan? Kata setan ini, ana khairum minhu. Ini bahaya nih. Ana khairum minhu. Saya lebih baik darinya. Nah, maka kita kadang-kadang ada tuh sifat merasa lebih baik. Maka kalau sudah ada perasaan ana khairum minhu, itu bahaya tuh. Itu termasuk diantara yang harus dikeluarkan, keluar dari situ. Harus disingkirkan. Karena ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Itu bahaya tuh. Itu sifatnya syaitan tuh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maka inti tasawuf itu adalah mengajak kita kepada semua sifat-sifat yang baik, mengeluarkan semua sifat-sifat yang buruk. Maka kata guru-guru kita, tasawuf ini ada tingkatan Islam zahir, ya. Islam itu salat, syahadat, zakat, puasa, iman, keyakinan. Iman billah, al-imanu bi rusul, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab. Nah, kalau yang ketiga, itulah tasawuf tu al-ihsan. Apa tu? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi itu intinya tasawuf, mengajak kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita. Lalu kemudian bagaimana ketika meningkat tidak pula disertai dengan kiber, tidak disertai dengan kesombongan. Karena kadang-kadang orang kalau meningkat, dia meningkat dari segi amal, kadang-kadang meningkat pula ana khairum minhu-nya itu. Jadi tidak salah meningkat amal, tapi meningkat pula ana khairum minhu. Itu bahaya tuh. Bahaya. Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan ana khairum minhu, karena kita merasa lebih banyak, sudah banyak amalnya, banyak tahajudnya, sampai hitam jidatnya tahajud misalnya. Itu udah bisa dia merasa ana khairum minhu. Ini makanya bagaimana amal ibadah itu meningkat, amalan zahir meningkat, Islam meningkat, tetapi juga hati meningkat, penyakit hatinya itu hilang gitu. Jangan ikut dia, karena seringkali amalan zahir naik, ikut hati itu menjadi naik pula dia. Maksudnya
naik kesombongannya. Itu tadi sifat ana khairum minhu tadi. Makanya itu yang harus makanya Imam Ibnu Athaillah sudah mengingatkan sejak awal. Hikmah pertama kan itu yang diingatkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Apa kata beliau? Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Pertanda orang bersandar kepada amal ketika amalnya berkurang, kurang pula pengharapannya. Berarti dia menuhankan amal berarti. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya karena dalam diri kita ini ada potensi sifat-sifat tadi, sifat-sifat kemanusiaan yang buruk tadi, memang ada nafsu nafsu ammarah. Maka kalau kita mujahadah, kalau nafsu ammarah ini kan dia memang orang tuh nikmat dengan kemungkaran, nikmat dengan kemaksiatan. Maka nanti mujahadah, maka berkurang nikmatnya kemungkaran tersebut, kemaksiatan itu. Setiap dia berbuat maksiat merasa menyesal. Itu sudah prestasi itu. Kalau dia misalnya berbuat kemungkaran, dia ada penyesalan, daripada orang yang berbuat kemungkaran, maksiat, tapi dia bangga dengan kemaksiatan. Itu bahaya. Dia amarah. Tapi kalau nafsu lawwamah, dia berbuat menyesal, sudah mulai. Kan harus ada mujahadah tuh ke situ dengan taubat dan istighfar tadi. Makanya banyak ucapan-ucapan, misalnya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, guru daripada guru Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, apa kata beliau? A'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuhmu yang paling berbahaya itu adalah jiwamu, nafsumu yang ada dalam dirimu. Itu yang paling bahaya. Kan munafik kan paling bahaya kan? Kenapa? Karena dia berada dalam barisan umat Islam. Kalau diri kita, berarti yang paling bahaya apa? Nafsu kita, karena berada dalam diri kita. Kalau syaitan, dia di luar. Makanya Allah mengatakan inna kaidasyaitani dha'ifa. Syaitan itu sebenarnya lemah. Cuman yang memberikan jalan itu siapa? Kita sendiri yang memberikan jalan. Kenapa? Nafsu kita turuti, masuk syaitan. Allah sudah mengatakan inna kaidasyaitani dha'ifa. Dan nanti ketika di akhirat kelak syaitan, kita misalnya orang masuk neraka disebabkan karena syaitan, nanti dia protes orang nih, gara-gara kamulah dulu saya kan masuk neraka nih. Apa kata syaitan? Saya cuma mengajak, kenapa engkau mau ikut? Sebenarnya saya tidak punya kekuatan apa-apa, tapi karena engkau mau ikut, berarti salah sendiri. Fala talumuni lumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri. Itu syaitan itu jahat, memang betul-betul jahatnya. Tapi kenapa kita terbawa oleh godaan syaitan ini? Karena memang nafsu tadi. Makanya orang yang mampu menundukkan nafsunya, syaitan tidak punya jalan masuk. Maka kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, wala takum ma'allahi illa bil muwafaqah. Jangan engkau bersama dengan Allah kecuali muwafaqah. Muwafaqah itu apa? Tunduk sepenuhnya kepada aturan Allah. Kemudian wala takum ma'ar rasuli illa bil mutaba'ah. Jangan bersama dengan Rasul kecuali ikut. Jadi pokoknya kalau Allah sudah mengatakan demikian, sami'na wa ata'na. Kalau Nabi, ikuti. Ikuti, kita mengikut. Makanya kita ini mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasawuf itu mengikut sunnah Nabi. Jadi jangan salah, tasawuf ini bid'ah. Itu salah paham. Salafi. Salafili kan? Salah paham dia. Kenapa dianggapnya tasawuf itu bid'ah? Ini kalau kawan-kawan mau membaca tentang tasawuf ini, ada kitab Hilyatul Auliya. Itu imam pengarang itu muhaddis, ahli hadis. Tidak mungkin ahli hadis dia melakukan perbuatan bid'ah, ya kan? Dia mengarang kitab namanya Hilyatul
aulia. Dan beliau di situ membuat atau menulis dan menetapkan bahwa sahabat itu adalah sufi yang sesungguhnya. Gitu. Sufiyatus sahabah. Kemudian disusun sufinya. Jadi sahabat itulah yang betul-betul sufi. Kenapa? Karena kita tadi mengatakan bahwa tasawuf itu adalah tahqiqul ubudiyah, mewujudkan penghambaan yang sesungguhnya, menghilangkan seluruh rasa hati-hati yang kotor, jiwa yang kotor, sifat-sifat yang kotor itu. Nah, itu siapa yang memiliki semua itu? Sahabat, ya kan? Radhiyallahu anhum. Allah sudah menjamin, Allah ridho kepada mereka. Nah, baru diikuti dengan sufiyatut tabi'in. Terus Imam Ghazali. Coba bagaimana Imam Ghazali itu, kesolehan Imam Ghazali, tasawufnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin. Kita mudah-mudahan ke depan kita ada mengaji Ihya Ulumuddin. Belum ada kita mengkaji Ihya Ulumuddin di apa nih? Kayaknya di Baitul Habib Wada Habib Muhammad. Ini kitab Ihya Ulumuddin ini dahsyat. Itu bagaimana pengembaraan Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali ini hanya orang-orang tertentu yang membid'ahkan beliau, yang tidak terima. Jumhurul muslimin mengakui keilmuan Imam Ghazali, baik dalam masalah tauhid, dalam masalah fikih, dalam masalah usul fikih. Itu diakui. Sebenarnya dalam masalah hadis pun juga demikian, cuman Imam Ghazali tidak spesialis betul seperti misalnya imam-imam muhaddis yang lain. Nah, tapi beliau ahli hadis. Karena para ulama itu, ya misalnya dia ahli fikih, Imam Syafi'i, bukan berarti beliau tidak ahli hadis. Luar biasa hadisnya. Nah, Imam Ghazali, bahkan Imam Ghazali ini kata Imam Abu Hasan Asy-Syazili, kata beliau, kalau aku punya hajat-hajat, ini mungkin bisa kita amalkan, tapi jangan disampaikan kepada orang, nanti kita dikira khurafat kan gitu. Kata Imam Abu Hasan Asy-Syazili, saya kalau punya hajat-hajat yang susah terwujud hajat itu, saya bertawassul dengan nama Imam Ghazali. Cobaan. Kata Imam Abu Hasan Syazili, Allah langsung mudahkan hajat tersebut. Nah, tapi itu Imam Abu Hasan Syazili, karena beliau orang soleh dan yakin dengan Imam Ghazali. Kita ragu-ragu dengan Imam Ghazali, akhirnya kita tawassul pun tidak jadi-jadi juga kan gitu. Kalau orang sebelah ya memang lain, tawassul dengan Nabi aja tidak boleh setelah sudah meninggalkan gitu, apalagi kepada Imam Ghazali kan gitu. Nah, jadi intinya tasawuf itu luar biasa dalam memperbaiki. Makanya ulama-ulama itu hampir semua yang ulama-ulama yang ilmunya berkah, ilmunya itu gimana ya, ilmunya itu terjaga, itu adalah ulama-ulama yang kayak kita lihat misalnya mereka memang bertasawuf. Imam Ibnu Hajar Asqalani misalnya, Imam Nawawi, itu bertasawuf. Bahkan kita lihat kalau ada kisah-kisah ulama, artinya terjemahnya biografi ulama, selalu di ujungnya ada sufi. Apa rahasia ulama nih kok Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ghazali, Imam Abu Hasan Asy-Syazili, Imam Al-Qushairi, Imam Al-Junaidi, kenapa mereka ini ilmunya itu berkah sampai kita nikmati sekarang? Kenapa bisa begitu? Karena bertasawuf. Nah, itu kan. Karena mereka bertasawuf. Loh, apa kaitannya mereka bertasawuf dengan ilmu mereka berkah? Karena tasawuf mengajarkan keikhlasan yang sungguh-sungguh. Dan ilmu yang berkah, yang bermanfaat adalah mereka yang ikhlas. Dan tasawuf itu mengajarkan kita menjadi orang yang ikhlas.
Maka itu rahasianya tuh. Kalau dulu misalnya sahabat kenapa tidak berbicara misalnya bahasa dengan tasawuf? Jadi namanya aja sebenarnya, tapi esensinya sudah ada ketika itu. Dan tidak ada ilmu khusus berkaitan dengan itu. Kenapa? Karena mereka hatinya sudah selamat. Kita kalau tidak belajar, hati kita kacau balau. Kacau balau hati kita tuh. Dapat harta dikit itu luar biasa tuh. Yang dulu dia selalu ingat kita, dapat harta dikit lupa tuh. Dapat ilmu dikit, itu luar biasa tuh, sudah naik hatinya tuh, sombongnya luar biasa tuh. Itu kondisi kita. Maka harus tasawuf itu harus kita pelajari. Maka kata beliau, harus ukhruj min awsafi basyariyatik an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatik. Harus ada perjuangan. Nah, perjuangannya itu apa? Yaitu wirid-wirid, wirid zikir. Kita jaga itu perjuangannya itu, perjuangan kita. An kulli wasfin munaqidin li ubudiyatik. Kenapa? Karena sifat-sifat tadi tamak itu akan menyeret kita untuk tidak tunduk kepada aturan Allah. Pasti dia. Kalau dah sifat itu buruk, dia akan menyeret kita otomatis. Tamak misalnya, sifat tamak. Ketika orang tamak dapat jabatan, maka tamak itu akan menyeret dia untuk tidak menerima fasilitas yang disediakan, gaji yang diterima, akhirnya dia korupsi. Nah, itu menyeret otomatis. Maka yang orang itu semua butuh tasawuf sebenarnya. Pedagang, ya kan? Biar apa? Biar dia betul-betul dalam dagangannya itu jujur, ridha, kan gitu. Kemudian pejabat, bagaimana dia betul-betul jabatannya itu dimanfaatkan sebagai wasilah ibadah. Karena kata Nabi SAW, di antara orang yang mendapatkan naungan di akhirat kelak tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu Wa Taala, imamun adil. Artinya kedudukan itu sebenarnya wasilah kuat untuk meninggikan derajat orang di akhirat. Tapi betapa banyak orang terjatuh karena kedudukan dan jabatan. Kan banyak orang terjatuh tuh. Tapi kalau orang bertasawuf dengan jabatannya, Masya Allah, indah sekali tuh. Hidupnya nikmat, jabatannya nikmat, kemudian matinya nikmat, akhiratnya pun nikmat juga. Indah sekali. Kenapa? Karena tasawuf ini mengajarkan kita tuh menikmati aktivitas kita, bahwa bagaimana aktivitas kita itu menjadi ibadah di setiap nafas kita. Kan sudah pernah kita baca hikmahnya tuh. Jadikan setiap detik nafasmu itu adalah sebagai bernilai ibadah. Artinya apapun aktivitasnya. Munaqidin, itu maksud munaqidin. Jadi sifat-sifat yang munaqid. Munaqid itu artinya bertentangan dengan untuk mewujudkan nilai ketaatan, penghambaan kepada Allah. Jadi itu memang kenapa otomatis ya, kalau sifat itu buruk seperti tadi, tamak, kemudian riya, itu otomatis menyeret kita untuk jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau itu berusaha kita singkirkan sedikit demi sedikit, ada perjuangan, maka litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariba. Jadi semakin keluar sifat-sifat buruk dalam diri kita itu, maka semakin kuat pula energi magnet untuk kita sujud, tunduk, taat kepada Allah. Itu otomatis. Maka orang yang berat sujud, orang yang berat taat, orang yang berat kebaikan itu, kenapa? Karena dia masih bersimpuh dan berkecimpung di dalam sifatnya yang bertentangan untuk ketaatan kepada Allah tadi. Litakuna linida'il haqqi mujiba. Maka nanti perlahan, bahwa memang di awal itu mungkin kita berat, tapi lama-lama akan menjadi sebuah kenikmatan. Nah, itu yang ingin kita capai. Jadi tidak hanya sekedar lillah, karena keikhlasan itu sendiri, kata Imam Qushairi, itu bertingkat. Keikhlasan itu bertingkat. Ada lillah. Lillah itu karena Allah.
ada billah. Kalau lillah kata beliau kaitannya dengan balasan. Kita memang ikhlas, tapi ikhlas kita ini lebih kepada tujuan kita adalah pahala. Orang bekerja di kantor, ya otomatis kita tidak bisa menghukumi dia tidak ikhlas tuh. Tapi coba kalau nggak digaji dia, udah mulai berkurang ikhlasnya kan gitu. Tapi ikhlas juga dia. Tapi coba kalau kita misalnya punya anak, kita mandikan tiap hari, kita cari bekerja untuk dia, carikan nafkah untuk dia. Ada nggak kita berharap gaji dari anak kita itu? Nggak ada kan? Berarti keikhlasan pertama tadi kan beda dengan keikhlasan ini. Karena ini sama-sama ikhlas. Kita punya orang tua kita ini sudah rentah. Kita tahu bahwa menjaga, merawat orang tua itu adalah suatu ketaatan yang sangat nilainya besar sekali, tinggi sekali pahalanya. Maka kita mengabdi kepada orang tua, menjaganya, memandikannya di tiap hari. Karena dia sudah tua, kita cebokin dia, kita bersihkan dia, kita inikan dia. Ikhlas nggak tuh? Ikhlas. Digaji? Nggak digaji. Ada nggak berharap kepada gaji? Nggak ada. Memang dia adalah harapannya adalah karena menghamba dia, mengabdi dia kepada orang tua. Tidak ada mengharapkan balasan sama sekali. Nah, begitu juga kita dengan Allah. Ada orang yang dia berbuat pahala, dia ikhlas juga, tapi dia masih tertuju kepada balasan pahala tadi. Itu lillah. Tapi ada orang yang berbuat nih sudah lepas dia dari segala tujuan-tujuan pahala tadi. Memang dia sudah kenikmatannya bersama dengan Allah. Kenikmatannya itu sudah bersama dengan Allah. Terlepas dari tadi, ya tentu pahala itu sebagai bonus akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tujuan dia, pandangan dia bukan ke sana lagi. Pandangannya adalah kenikmatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut dengan wa min hadratihi qariba. Jadi makanya Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai hawanya. Itu hawa itu kan keinginan kita bersenang-senang. Misalnya main bola, ya kan? Apalagi misalnya makan yang enak-enak. Itu hawa, artinya sesuatu yang tidak ada beban, bahkan yang kita inginkan gitu, bahkan yang kita maksudkan, yang kita tuju gitu. Dan ketika kita melakukannya ada kenikmatan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan kalian sampai mengikuti aku itu sama dengan sudah seperti hawa kalian yang mengalir. Mengarahkan ke sana itu gimana? Mengarahkan penghambaan ibadah kita itu seperti hawa kita ingin makan misalnya. Bagaimana semangatnya ketika kita lapar nih, di depan kita ada pula asam pade, habis itu ada pula rendang di situ kan. Itu gimana hawa kita, nafsu kita itu untuk melahap. Nah, coba bandingkan dengan ketika azan berkumandang. Ada nggak seperti itu kira-kira? Belum ya? Nah, berarti kita masih harus mujahadah untuk apa? Mengeluarkan itu semua agar perlahan nanti kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada tingkatan itu. Dan kita tidak bisa membiarkan begitu saja. Harus ada mujahadahnya, harus ada perjuangannya. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan kita, dengan dengan mujahadah kita. Itu. Jadi litakuna linida'il haqqi mujiba wa min hadratihi qariba. Dan kalau sudah sampai di situ,
ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada khawatir, tidak ada galau, tidak ada bimbang, dan tidak ada kesedihan. Nikmat dia menjalani itu, ridho dia menjalani kehidupan itu, tawakal dia menjalani kehidupan itu. Tapi bukan berarti dia pasrah. Beda tuh. Pasrah dengan pasrah, maksudnya di sini tasawuf mengajarkan kita untuk tawakal yang benar. Artinya itu kan dari segi hati. Adapun dari segi fikihnya, tawakal, berusaha, tawakal itu kan lain lagi nanti ilmunya. Tetap fikih mengajarkan kepada kita untuk ikhtiar, mengajarkan kepada kita. Nah, jadi ini lebih kepada menyikapi daripada sisi hati. Itu maksud beliau. Mudah-mudahan sampai pesan-pesan beliau kepada kita, pesan-pesan beliau ini dapat kita hayati. Jadi itulah sebenarnya kandungan yang terkandung dalam nilai tasawuf yang diajarkan, di antara yang diajarkan itu agar bagaimana kita keluar dari sifat-sifatnya, segala sifat yang buruk itu dengan penuh perjuangan, meniti walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu intinya itu, bahwa yang bersungguh-sungguh pasti akan sampai. Makanya kita akan melewati jalan-jalan orang yang sudah sampai. Man sara ala darbi wasalah. Barang siapa yang berjalan di jalannya, insya Allah sampai. Dan ulama-ulama yang kita ikuti sampai. Imam Ghazali sampai. Kemudian siapa yang tidak mau bersama Imam Ghazali di akhirat kelak? Ada yang tidak mau? Insya Allah kita sangat berharap bersama dengan Imam Ghazali. Kita yakin Imam Ghazali itu di mana kedudukan Imam Ghazali. Imam Nawawi, siapa yang tidak mau bersama? Imam Ibnu Hajar Asqalani. Dan tasawuf itu jalan mereka. Maka insyaallah tashabbahu man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka akan bersama dengannya. Tashabbahu birrijali, maka berusahalah untuk serupa dengan mereka. Wa illam takun, meskipun kita belum seperti mereka, tapi setidaknya kita berusaha menyerupai amalan-amalan mereka. Kalau kedudukan ya jauh lah, bukan siapa-siapanya kita. Tapi setidaknya perjalanan yang mereka lewati, kita berusaha untuk tasyabuh dengan mereka. Nah, kalau tasyabuh dengan mereka berarti akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, atau paling tidak mazhab yang 4. Mazhab yang 4 itu rata-rata bertasawuf. Mazhab yang 4 itu rata-rata sufi. Bahkan ahli-ahli qiraat itu, Imam Syatibi itu sufi itu. Imam Syatibi makamnya di Mesir, yang punya Syatibiyah itu, yang banyak dipelajari tentang tajwid itu. Setelah Tuhfatul Atfal, Tuhfatul Atfal itu sama juga. Syatibiyah itu makamnya dekat dengan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kami kan dulu sering ziarah tuh, hampir setiap minggu. Ya nggak apa-apa lah dibilang kuburiyun gitu. Memang kita menziarahi ulama itu luar biasa. Jadi Imam Ibnu Athaillah di situ, Imam Ibnu Daqiq Al-Id di situ, dekat-dekat semua tuh. Kemudian Imam Syatibiyah itu yang pengarang Syatibiyah. Kemudian Syekh Abi Jamrah yang terkenal dengan Sultanul, kalau Imam Izzuddin bin Abi Salam kan Sultanul Ulama. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia. Kalau beliau kalau tidak salah ada juga gelarnya tuh. Itu semua dekat-dekat makamnya. Jadi rata-rata ulama mazhab 4 itu sufi. Jadi alhamdulillah kita ikut akidah Asy'ari, kemudian tasawuf, kemudian fikih 4. Berarti setidaknya jalan kita itu sudah menyerupai mereka. Insyaallah nanti disertakan kita Allah, kita berusaha menyerupai mereka. Jauh rasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjauhkan kita dari mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Jauh rasanya itu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, anta ma'aman ahab, engkau bersama dengan orang yang kamu
cintai. Kita cinta dengan Imam Nawawi, dengan mengikuti jejaknya. Jauh rasanya Allah memisahkan kita nanti dari surga. Maksudnya di akhirat kelak. Jauh rasanya. Imam Ibnu Hajar Asqalani kata Nabi SAW, anta ma'aman ahab. Ada sahabat yang galau. Kenapa engkau galau? Kata Nabi SAW, nanti aku sangat mencintaimu ya Rasulullah, nanti kalau di akhirat saya khawatir kita berpisah. Apa kata Nabi SAW? Anta ma'aman ahabba. Engkau bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau kita cinta ulama ni, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Asy'ari, Imam Ghazali, insyaallah mereka semua di surga. Kita cinta dengan mereka, kita kaji kitab-kitab mereka, kita pelajari, bergadang, kita mengaji kitab mereka. Jauh rasanya Allah akan memisahkan kita di akhirat. Insyaallah itu keyakinan kita. Kalaupun barangkali kawan-kawan masih ragu ya, karena begitu banyaknya syubhat-syubhat ini akidah ini ya. Setidaknya yakinnya di situlah dulu. Jalan kita ini insyaallah jalan yang benar insyaallah. Kalaupun tersesat di jalan yang benar insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, itu. Kalau ada pertanyaan? Tidak ada ya? Cukup? Baik, kita cukupkan dan insyaallah kalau ada waktu dan berikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjut pada bulan depan insyaallah. Baik, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhiqna bis salihin. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.